Selamat pagi korban ghosting, orang-orang yang telah berjuang, merasa dekat dan sepakat dengan orang tuanya untuk menikahi, tapi ternyata anaknya yang kita kejar malah bilang, kita sampai pacaran saja ya, gak usah kepelaminan. Hilang sudah harapan-harapan, hayalan-hayalan tentang masa depannya, pupus sudah semuanya. Nah, ini sama seperti sikap yang dilakukan salah satu pimpinan lembaga pendidikan ketika pemerintahan pusat, Kemendikbudristek, Kemenak, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyepakati perihal lanjutan subsidi kota dan juga bantuan uang kuliah tunggal, tapi yang ditinjak lanjuti dari dua kebijakan itu hanya satu. Ini sama kayak kita mau makan nasi tapi gak ada lauknya, hambar jadinya, tenggorokan itu gak masuk. Pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa hanya subsidi kota yang ditinjak lanjuti? Jadi pimpinan lembaga pendidikan ini menandatangani surat beserta mekanisme ataupun tata caranya tentang lanjutan subsidi kota. Tapi perihal bantuan uang kuliah tunggal gak ada kabar. Jadi sebenarnya itu Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi memaparkan secara jelas bahwa bantuan lanjutan ada dua di masa pandemi ini untuk pendidikan perguruan tinggi, yaitu satu subsidi kota, terus kemudian yang kedua adalah bantuan uang kuliah tunggal. Untuk bantuan uang kuliah tunggal ini disasarkan kepada mahasiswa yang aktif kuliah, bukan penerima KIP kuliah ataupun bidik misi, dan kondisi keuangannya sangat membutuhkan bantuan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dijelaskan juga agar kemudian mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan itu mendaftarkan diri ke perguruan tinggi, sehingga nantinya perguruan tinggi mengajukan kepada Kemendikbudristek. Sedangkan ya, sampai hari ini Profesor Dr. Haji Maskuri MSI itu hanya menandatangani surat lanjutan subsidi kota. Di sana memang tertera tentang mekanisme ataupun tata caranya. Hanya saja tentang lanjutan bantuan uang kuliah tunggal nggak ada. Ini ada dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan yang mungkin saya bingungkan. Pertama, Nadiem Makarim tidak menjelaskan secara jelas, atau Profesor Dr. Haji Maskuri ini yang tidak paham. Tapi saya tidak meragukan suatu integritas dari Profesor Dr. Haji Maskuri. Jadi saya bingung ini, kenapa kok hanya satu surat yang ditentangani dan disebarluaskan? Nah, sedangkan uang kuliah tunggal ini kemana? Bantuan uang kuliah tunggal kemana? Atau jangan-jangan beliau tidak mau mahasiswanya mendapatkan itu? Selain hal itu, di mana saat ini kita sedang membicarakan PPKM yang sampai ini gak selesai ya, dan kita juga gak tahu kapan kepastian PPKM akan selesai. Ada beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan. Salah satunya adalah kenaikan uang kuliah tunggal. Jadi kalau saya umpamakan Profesor Dr. Haji Maskuri ini kayak politisi-politisi yang hari ini masang baliho-baliho besar itu. Ya, kayak Caimin, Puan, Erlangga. Profesor Dr. Haji Maskuri ini hampir mirip. Miripnya di mana? Sama-sama tidak paham, sama-sama tidak tahu mana yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Harusnya di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil ini, kita kan sama-sama paham, sama-sama sadar bahwa hari ini ya ekonomi kita menurun. Semua ekonomi orang tua kita menurun, dan juga untuk membayar kuliahnya anaknya juga kebingungan gimana. Tapi malah kita menaikkan itu kan gak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Seharusnya kita butuh penurunan, bukan malah dinaikkan. Lah, bingungnya saya, kenapa kemudian para pimpinan, para rektorat ataupun jajarannya itu malah tidak mampu berpikir logis tentang apa yang menjadi kebutuhan hari ini. Nah, kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban kepastian, agar kemudian tidak terjadi pikiran-pikiran liar, agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi.